Bayangin sebuah proyek yang disebut sebagai masa depan Indonesia, diklaim ramah lingkungan, dijanjikan membawa kemajuan, dan diglorifikasikan sebagai simbol transisi energi hijau. Tapi di balik itu, ada tanah yang tidak lagi bisa diakses oleh pemiliknya, ada udara yang mulai tercemar, dan ada suara rakyat yang perlahan dibungkam. Pertanyaannya sederhana, benarkah ini pembangunan hijau atau hanya ilusi yang dibungkus oleh narasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Zakoni Rawan dengan NIM 6670230058. Saya merupakan mahasiswa jurusan pemerintahan dari kelas 6A. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan campaign and education dengan judul Greenwashing dalam Proyek Strategis Nasional. Ketika pembangunan hijau justru membungkam rakyat, sebagai syarat ujian tengah semester pada mata kuliah politik lingkungan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia sedang gencar mendorong pembangunan melalui skema proyek strategis nasional atau yang bisa disebut dengan PSN. Ya, PSN. PSN diposisikan sebagai motor perubahan ekonomi mulai dari infrastruktur, energi, hingga kawasan industri. Di atas kertas semuanya terlihat menjanjikan, seperti halnya percepatan pembangunan, peningkatan investasi, dan juga penciptaan lapangan pekerjaan. Namun praktiknya, PSN juga membuka ruang bagi persoalan yang lebih kompleks, terutama dalam konteks politik lingkungan. Salah satunya adalah munculnya fenomena yang disebut sebagai greenwashing. Greenwashing adalah strategi ketika proyek ataupun kebijakan yang diklaim ramah lingkungan, padahal secara nyatanya justru menimbulkan kerusakan ekologis dan ketidakadilan sosial. Dan ketika greenwashing ini bertemu dengan PSN, maka yang terjadi bukan hanya manipulasi narasi, tetapi juga potensi konflik yang melibatkan negara, korporasi, dan juga masyarakat. Salah satu contoh paling konkret adalah proyek Kawasan Industri Hijau Indonesia atau KIHI di Tanah Kuning Mangkupadi, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Proyek ini dipromosikan sebagai kawasan industri hijau terbesar di dunia, diklaim sebagai simbol transisi energi dan masa depan industri berkelanjutan Indonesia. Namun realitas di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Mengapa demikian? Alih-alih sepenuhnya menggunakan energi hijau yang katanya ramah lingkungan, proyek ini justru ditopang oleh pembangkit listrik tenaga uap berbasis batu bara. Ya, artinya industri yang disebut sebagai hijau masih bergantung juga pada energi fosil sebagai sumber utama emisi karbon global itu sendiri. Disinilah kontradiksi mulai terlihat. Bagaimana mungkin sebuah proyek yang disebut sebagai solusi krisis iklim jika fondasi energinya masih berasal dari sumber yang sama dengan penyebab krisis itu sendiri? Kontradiksi tersebut tidak berhenti pada level narasi. Di tingkat lokal, masyarakat mulai merasakan dampaknya secara langsung. Beberapa warga itu kehilangan akses terhadap tanah yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka. Ada yang tidak lagi bisa memasuki lahannya sendiri, ada pula yang harus menghadapi perubahan drastis dalam ruang hidupnya, dan ini semakin memburuk di sisi mereka juga pada akhirnya. Di sisi lain, aktivitas industri mulai memunculkan potensi pencemaran, debu yang dari cerobong, perubahan kualitas udara, dan ancaman terhadap ekosistem sekitar. Situasi ini memperlihatkan satu hal penting, bahwa pembangunan yang diklaim berkelanjutan tidak selalu berkelanjutan bagi semua pihak. Justru, seringkali keberlanjutan itu hanya berlaku dalam laporan resmi saja, bukan dalam kehidupan nyata bermasyarakat. Untuk memahami isu ini secara kompleks dan komprehensif, kita perlu melihat greenwashing bukan hanya sebatas pada kesalahan teknisnya aja, melainkan sebagai strategi politik yang memang sudah dimanipulasi. Narasi hijau memiliki kekuatan legitimasi yang sangat besar. Mengapa demikian? Di tingkat global, label ramah lingkungan itu menarik investor asing. Di tingkat nasional, seolah ini bisa memperkuat citra pemerintah. Dan di tingkat lokal, seringkali digunakan untuk meredam kritik masyarakat juga pada akhirnya. Dengan kata lain, greenwashing bukan hanya soal citra, tetapi soal bagaimana kekuasaan itu bekerja melalui bahasa dan wacana. Ketika sebuah proyek dilabeli sebagai hijau, maka penolakan terhadap proyek tersebut bisa dianggap dengan mudah sebagai anti pembangunan ataupun anti lingkungan sekalipun. Disinilah terjadi flip logika. Masyarakat yang berusaha untuk mempertahankan ruang hidupnya justru diposisikan sebagai penghambat kemajuan. Mengapa demikian? Status PSN itu sendiri memperkuat dinamika ini. Sebagai proyek strategi nasional atau prioritas nasional, PSN itu mendapatkan berbagai kemudahan, seperti halnya percepatan perizinan, dukungan aparat, dan legitimasi politik yang esensial. Namun di sisi lain, mekanisme partisipasi publik itu seringkali menjadi terbatas. Konflik agraria tidak selalu diselesaikan secara adil, dan suara masyarakat kerap tidak memiliki posisi trade-off yang seimbang juga pada akhirnya. Dalam kondisi seperti ini, pembangunan tidak lagi menjadi ruang dialog, melainkan arena dominasi elit politik itu sendiri. Negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki kepentingan dalam keberlanjutan proyek ini.
Ketika konflik yang meningkat, muncul fase yang paling krusial, yaitu kriminalisasi. Bentuk represi itu tidak selalu dalam bentuk penangkapan secara langsung, tetapi bisa melalui berbagai mekanisme seperti halnya stigmatisasi, intimidasi, hingga tekanan sosial. Masyarakat yang menolak bisa dilabeli sebagai pengganggu ketertiban nasional, aspirasi yang dianggap sebagai ancaman, dan kritik yang semakin dipersempit ruangnya. Di titik inilah greenwashing tidak lagi hanya menipu, tetapi juga membungkam masyarakat pada akhirnya. Kasus ini mengajarkan kita satu hal penting, bahwa tidak semua yang berlabel hijau itu benar-benar berkelanjutan, dan tidak semua pembangunan itu akan membawa keadilan juga pada akhirnya. Proyek industri hijau dalam PSN bukanlah transisi energi yang sesungguhnya, melainkan bentuk greenwashing negara untuk melegitimasi ekspansi kapitalnya, yang pada akhirnya merampas ruang hidup masyarakat dan membuka jalan bagi kriminalisasi. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita butuh pembangunan, tetapi pembangunan seperti apa yang kita inginkan. Apakah pembangunan yang mengorbankan sebagian demi kepentingan yang lebih besar, ataukah justru pembangunan yang benar-benar adil, inklusif, dan berkelanjutan? Karena pada akhirnya, lingkungan bukan hanya soal alam, tetapi juga soal manusia, ruang hidup, dan keadilan. Dan jika pembangunan hijau justru membungkam rakyat, maka yang perlu kita pertanyakan bukan rakyatnya itu sendiri, melainkan makna hijau itu sendiri. Tidak semua yang hijau itu berkelanjutan, dan tidak semua pembangunan itu berkeadilan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.